menjadi prasasti agar sejarah tak hilang ditelan masa. Pesan Bapak terukir di hati, sangat bermakna dan penuh rasa. Terbang tinggi burung merpati, hinggap sebentar di atas jati. Marilah kita membuka hati untuk mendengar sambutan dan arahan Bapak Bupati. Acara selanjutnya sambutan Bapak Bupati ke Bangka Barat sekaligus peresmian gedung baru Puskesmas Kelapa. Kepada Bapak Markus SH disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam damai sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena pada siang yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat kesehatan untuk menghadiri acara peresmian Puskesmas Kelapa. Yang saya hormati Wakil Bupati Bangka Barat, Ketua DPRD Bangka Barat beserta anggota, ya Pak Amin, ya, ada Bu Mary, ada 3 ya, Bapak Bali. Yang kami hormati Kapolsek Kelapa atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Bangka Barat beserta jajaran. Yang kami hormati Dandim 0431 Bangka Barat yang mewakili Kepala Rutan ya, kelas 2B mentok. Sehingga hadir Pak PJ Sekda, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas di lingkungan PMK Bangka Barat, Camat Kelapa, Sekretaris Dinas Kesehatan beserta seluruh pejabat seluruh Dinas Kesehatan Bangka Barat, Direktur RSUD Sejarah Stasiun Bangka Barat, Kepala Puskesmas se-Kabupaten Bangka Barat, Kepala Desa di wilayah Kecamatan Kelapa, serta seluruh tenaga kesehatan dan tamu undangan yang berbahagia. Memulai sambutan ini, perkenalkan saya awali dengan satu buah pantun. Beli baju berwarna merah, baju dipakai indah tenunnya. Gedung baru berdiri megah, kesehatan terjamin, hidup sejahtera. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, cuaca hari ini agak panas ya. Untuk resmi kasih positif itu ada gitu Pak. Ada hujannya soalnya. Cuaca ini panas hari ini. Kalian yang saya hormati, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya. Kita dapat berkumpul di hari yang cerah ini dalam rangka peresmian gedung baru Puskesmas Kelapa. Hadirin serta undangan yang berbahagia, pembangunan kesehatan salah satunya melalui penyediaan sarana prasarana kesehatan yang baik dan mumpuni, yaitu melalui pembangunan gedung baru Puskesmas guna mendukung kegiatan operasional pelayanan kesehatan. Kami menyadari bahwa gedung yang representatif dan layak sangat penting untuk menunjang kerja rekan-rekan tenaga kesehatan di lapangan. Dengan gedung baru ini kami berharap tidak ada lagi kendala fasilitas dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Hadirin yang saya muliakan, pembangunan gedung baru Puskesmas Kelapa ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan wilayah kita dengan fasilitas yang lebih representatif, bersih dan modern. Kami berharap pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan lebih maksimal, cepat dan ramah. Puskesmas bukan sekedar bangunan, melainkan ujung tombak pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat. Oleh karena itu, saya berpesan kepada seluruh tenaga medis, dokter, perawat, bidan dan staf administrasi untuk meningkatkan mutu pelayanan, jaga fasilitas dan optimalisasi program kesehatan. Jadikan gedung baru ini motivasi untuk bekerja lebih bersemangat, profesional dan humanis. Rawatlah gedung beserta isinya dengan baik
agar maksimalkan program-program kesehatan baik promotif, preventif maupun kuratif. Tingkatkan keramahan dan profesionalisme dalam melayani. Pelayanan yang utama, kesehatan masyarakat yang utama. Pada kesempatan ini saya mengajak masyarakat wilayah Kecamatan Kelapa untuk memanfaatkan fasilitas baru ini. Dengan bijak, kami juga meminta dukungan dan masukan masyarakat agar pelayanan terus membaik. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini saya juga mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses perencanaan hingga proses selesainya proses pembangunan Puskesmas Kelapa ini, khususnya jajaran Dinas Kesehatan, mitra pembangunan, serta seluruh stakeholder yang terlibat dalam proses pembangunan gedung Puskesmas Kelapa ini dari awal hingga selesai. Mari kita doakan bersama kiranya gedung baru Puskesmas Kelapa ini dapat menjadi sumber meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bangka Barat, khususnya di wilayah Kecamatan Kelapa. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, hari ini kita sama-sama menyaksikan peresmian Puskesmas Kelapa ya, di Kabupaten Bangka Barat. Tentunya dengan gedung baru ini bukan hanya gedungnya saja, tapi pelayanan juga yang harus baik ya. Karena kita tahu sekarang ini ya, pelayanan itu sangat penting bagi masyarakat. Jangan mentang-mentang BPJS ya, pelayanannya beda. Nah, itu harus sama. Mau BPJS mau umum itu sama ya. Saya juga terima kasih kepada Dinas Kesehatan dan jajaran ya. Tugas kita masih tinggal 30 puskesmas Pak Rabuti. Kita akan ajukan juga nanti Pundi, paling 3 dan mentok. Kalau 3 ini selesai artinya semua puskesmas kita sudah bagus ya. Kita berdoa semoga usulan kita untuk 3 puskesmas ini juga disetujui. Tentunya tidak lupa kami berharap ya RSUD kita akan kita benahi juga. Kami sudah meminta Bapak Rida untuk melakukan kajian. Bahkan ada rencananya mau kami tingkatkan mungkin 5-7 tingkat untuk RSUD ya, supaya peningkatan rumah sakit kita semakin baik. Rumah sakit itu harusnya ke atas, bukannya makin luas. Makin luas membuat capek. Kita jalan pun capek ya. Saya lihat di RSUD kita itu terlalu mencar-mencar. Ya, kedepannya sudah saya katakan kepada Pak Abi, kita pikirkan coba kalau ada uangnya kita tingkatkan nanti ya, supaya tidak berjalan terlalu jauh dan tidak terlalu banyak memakai tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan kita akhirnya banyak karena memecah-pecah tadi gedungnya ya. Nah, ini kita lihat puskesmas ini sudah sangat bagus dari segi gedung. Tentunya saya berpesan pelayanan juga harus bagus ya. Kami juga hari ini berencana ingin melakukan survei lapangan ya untuk membangun rencana RPTRA di Kelapa ini ya. Karena ada salah satu perusahaan sawit yang sudah mau dan siap membangun ya. Karena Bapak Ibu tahu di tengah tekanan fiskal ini kami harus berinovasi Bapak Ibu ya. Makanya target kami semua kecamatan di Bangka Barat ini mempunyai RPTRA ya. Nanti mentok juga ada, Simpang Gede ada, Kelapa ada, Sempilan ada, Jebus ada, P3. Ini target kami. Tahun ini target kami mungkin 2 dulu. Lihat Kelapa sama Mentok. Kalau Mentok itu sudah kelihatannya lebih siap, jadi juga Kelapa. Nanti masih tinggal 4 lagi. Ya. Maka kami lagi celahan supaya apa Bapak Ibu, Bangka Barat bisa naik menjadi kabupaten layak anak paripurna. Kita bisa naik ke tingkat yang tertinggi ya. Itu salah satunya diukur dengan adanya RPTRA itu. Makanya RPTRA itu sangat penting Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, tanggal 2 Juni ini tepat saya dengan Pak Yuslaman 1 tahun memimpin Bangka Barat. Tentunya dalam 1 tahun ini sudah Bapak cukup lumayan banyak ya yang sudah kami lakukan dalam waktu 1 tahun ini. Tentunya 1 tahun ini ya, pertama kali yang menjadi fokus kami membenahi birokrasi kita ya. Tentunya saya katakan birokrasi itu penting karena tanpa birokrasi bupati dan wakil bupati tidak akan bisa
bupatinya oleh 100, kalau birokrasi 60 nggak terkejar Pak Budi ya. Jadi kalau bupati 100 yang mengikuti itu minimal 80-90 ya. Bapak Ibu yang saya hormati, tahun ini juga ya dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Bangka Barat naik cukup tinggi dari angka 91 kita naik ke angka 43. Dari seluruh kabupaten yang ada di Indonesia ini ada 400 lebih ya. Di Bangka Belitung ini untuk tingkat kabupaten kita masuk terbaik. Kemarin saya bawa pulang juga ke Dirjen Bangda menyampaikan Bangka Barat untuk standar pelayanan minimal kita juara 1, bahkan kita mengalahi provinsi Bangka Belitung ya. Jadi harapannya mudah-mudahan Pak Bupati diundang dari bulan depan kalau misalnya kita masuk nasional, karena kita masuk kategori nominasi nasional ya, karena SPM kita dinilai cukup bagus. SPM ini banyak indikatornya Bapak Ibu, kesehatan, pendidikan ya, sosial ya, jadi tidak gampang kita ya. Dan kita juga tanggal 8 Juni ini kita akan menerima, kalau tidak ada arah pemerintah, menerima LHP. Kita penyampaian laporan keuangan daerah tercepat nomor 2 Bangka Belitung setelah Beltim. Selama ini 3 tahun ini kita terlambat lulus sampai ditegur sama BPK pakai surat. Puji Tuhan zaman saya dengan Pak Yus ini tidak ditegur sama BPK kita ya, karena kita bekerja keras ya bersama tim supaya yang kita bolehlah terlambat terus menyampaikan LKD. Sudah 3 tahun kita di terlambat terus dan kita mendapat teguran dari BPK. Di zaman Pak Markus ini kami harap tidak ada lagi